The Witch adalah film pertama Robert Eggers, sutradara Amerika yang pada tahun 2019 kemarin sukses dengan film The Lighthouse. Lewat film ini, dia mengestablishkan diri sebagai sutradara muda berkelas dan memiliki masa depan yang cemerlang. Dalam film ini, Robert Eggers mengambil setting pada masa abad ke-17 di daerah New England, Amerika, tempat berlabuhnya para kaum Puritan yang melarikan diri dari Inggris. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga imigran Inggris yang baru menginjakan kakinya di Amerika, berusaha untuk membangun kehidupan baru di sebuah tempat di alam liar yang belum pernah dijamah sebelumnya. Nuansa dogma Kristiani yang saat itu menjadi pemegang kuasa dalam tatanan hidup sosial di antara kaum Puritan menjadi background yang menghantui kehidupan keluarga ini. Persinggungan antara keyakinan mereka terhadap Tuhan dan dosa yang mereka lakukan serta godaan setan menjadi faktor psikologi yang diracik sebagai medium pengembangan karakter di film ini. Eggers sukses merangkai kengerian dari awal lewat a series of event yang makin lama makin memuncak. Sangat merekomendasikan film ini sebagai film horor berkualitas tinggi yang layak wajib untuk ditonton. Di sini kita akan diajak untuk bisa merasakan suasana sepi tinggal di daerah terpencil yang masih angker. Alur dramanya yang mencekam, juga kita akan disuguhkan oleh adegan-adegan ngeri yang gak akan terlupakan dan twist ending yang sangat-sangat bikin kita pengen teriak. Oh my God! Itu thumbs up buat Robert Eggers dan seluruh jajaran korps pemainnya yang tampil total memainkan perannya. Oke, kita masuk ke segmen cerita ya. Say what? Diceritakan pada suatu hari sebuah keluarga kecil yang taat harus keluar dari kompleks pemukiman pekerja perkebunan dan mereka harus mencari tempatnya sendiri di alam liar. Sampailah keluarga kecil ini di sebuah tempat di tepi hutan yang mereka anggap sebagai tempat yang penuh harapan. Mereka pun mulai membangun kehidupan di sana, membuat rumah tempat tinggal dan membuka lahan hutan sebagai lahan pertanian. Namun semuanya ternyata menjadi awal bagi rantai ujian kehidupan mereka, dimulai dengan masa panen mereka yang jauh dari harapan. Jagung yang dihasilkan dari lahan pertanian mereka semuanya kering, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Ancaman akan bahaya kelaparan pun mulai menghantui benak William, kepala rumah tangga dari keluarga tersebut. Thomasin yang diperankan dengan apik oleh Anya Taylor-Joy merupakan anak yang paling besar dari keluarga ini. Umurnya yang sudah memasuki usia akil balik membuatnya sering dipercaya untuk membantu ibunya mengurusi pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencuci pakaian, memerah susu kambing, dan mengasuh bayi mereka, Samuel. Suatu saat, Thomasin mengasuh adik bungsunya dengan membawanya pergi ke pinggiran hutan. Disinilah awal mula peristiwa yang menjadi masalah bagi keluarga itu terjadi karena pada saat itu, Samuel menghilang tanpa jejak tepat di hadapan Thomasin. Haru biru pun melanda keluarga itu. Catherine, sang ibu, tidak pernah bisa tidur sejak kejadian itu dan di siang bolong pun dia tidak pernah berhenti menangis. Semua alasan yang logis tidak pernah ditemukan dan akhirnya sebagai penghibur diri bagi anggota keluarganya, William mengarang cerita bahwa kemungkinan Samuel diculik oleh serigala. Pencarian terhadap Samuel tidak menemukan hasil. William mengajak Caleb untuk pergi ke hutan. Caleb ini adalah anak lelaki yang merupakan anak kedua dari keluarga tersebut. Sebenarnya perginya mereka ke hutan tersebut adalah hal yang mereka anggap sebuah pelanggaran karena sang ibu yang bernama Catherine tadi sangat melarang anak-anaknya untuk memasuki hutan. Kepergian mereka ke hutan itu adalah untuk memeriksa perangkap yang telah dipasang oleh William. Barangkali saja perangkap tersebut sudah berhasil menangkap binatang yang bisa mereka santap. Ketika pulang, mereka terkejut dengan kehebohan yang terjadi di halaman rumah. Si kembar Mercy dan Jonas sedang berlari-lari mengajak kambing hitam piaraan mereka, Black Phillip, sampai keluar kandang. Sambil memarahi kedua bocah celik itu dan memarahi Thomasin pula karena dianggap lalai dalam menjaganya, William memasukkan lagi kambing bandel itu ke dalam kandang. Catherine juga dibuat gusar karena mengetahui William telah mengajak Caleb masuk ke dalam hutan. Caleb mencoba membela ayahnya bahwa sebetulnya ia yang meminta diantar karena ia merasa pernah melihat pohon apel di tebing sana. Tadinya apel tadi akan ia hadiahkan kepada sang ibu, meskipun pada akhirnya mereka tidak mendapatkannya karena memang pohon apel itu sendiri tidak pernah ada. Hal itu hanya bohong Caleb saja terhadap ibunya. Catherine yang tengah berduka merasakan sesuatu yang aneh terhadap kejadian ini, bahwa ada sesuatu yang mistis berada di sana. Sesuatu yang aneh terjadi pula karena piala perak peninggalan ayahnya menghilang begitu saja dan dia menaruh semua kecurigaannya terhadap Thomasin. Thomasin tentunya mengelak karena memang dia tidak pernah sedikit pun menyentuh barang berharga tersebut.
Lewat percakapan yang private bersama suaminya di kamar tidur, diputuskan bahwa mereka akan membawa Thomasin ke kompleks perkebunan dan menukarkannya dengan bahan kebutuhan makanan karena mereka sendiri diambang kelaparan akibat panen mereka yang gagal total tadi. Di zaman itu di New England sudah menjadi kebiasaan apabila anak perempuan yang sudah akil balik dan sudah bisa bekerja, dia bisa dititipkan oleh orang tuanya untuk menjadi pekerja ke sebuah keluarga yang mau menampungnya. Percakapan tersebut terdengar oleh anak-anak mereka. Caleb, adik lelaki Thomasin, berusaha untuk mencegah kejadian tersebut dengan bersegera pergi ke hutan. Dia hendak mengambil hewan tangkapan pada perangkap yang telah dia pasang bersama ayahnya tadi. Dengan demikian, diharapkan bahwa ayahnya tidak perlu lagi membawa Thomasin ke perkebunan untuk ditukar dengan makanan. Thomasin tidak membiarkan adiknya pergi sendiri, maka berangkatlah adik kakak itu pergi ke hutan, membawa kuda dan anjing peliharaan mereka. Kebetulan adik kakak ini memang akrab sekali. Thomasin sangat menyayangi adik lelakinya dan Caleb pun demikian. Ditambah pula karena usianya yang sudah mulai memasuki masa pubertas, Caleb seringkali curi-curi pandang ke payudara kakaknya yang lagi mekar-mekarnya itu. By the way, mereka pun berhasil sampai di tempat perangkap mereka dipasang dan dibawalah binatang hasil dari perangkap mereka. Namun perjalanan mereka terhenti karena kemunculan seekor kelinci yang sebelumnya juga muncul di kandang kambing di rumahnya. Kelinci tersebut menjadi target incaran Fowler, anjing penjaga mereka, sehingga Caleb pun harus mengejar anjingnya yang masuk ke dalam hutan. Terpisahlah kedua adik kakak itu di dalam hutan belantara yang memiliki mata yang menghantui pergerakan makhluk yang masuk ke dalamnya. Menghilangnya kedua anak ini membuat histeris isi rumah yang mereka tinggalkan. William mencoba masuk ke dalam hutan untuk mencarinya, dan sebelum masuk terlalu jauh, ia berhasil menemukan Thomasin yang berjalan sendirian pulang tanpa kudanya. Di dalam hutan, Caleb menemukan anjingnya mati mengenaskan, lalu dia pun berkelana sendiri menjali jalan pulang. Namun dia seperti disesatkan dari jalan yang benar menuju rumah. Sebuah kekuatan menuntunnya masuk ke kedalaman hutan yang gelap dan pekat, yang bahkan sinar matahari pun sulit untuk masuk menyelinap. Seorang wanita cantik dengan gaun yang lahak memperlihatkan payudaranya yang subur, menariknya untuk datang menghampiri, dan Caleb tidak mampu untuk lepas dari kekuatan itu. Dia tiba di rumah pada malam harinya dalam keadaan telanjang dan kondisi yang sekarat. Perawatan fisik dan rohani lewat doa-doa yang kencang mereka panjatkan untuk menyelamatkan jiwa Caleb yang sepertinya telah dirasuki oleh sihir dan kekuatan hitam yang sangat kuat. Setan telah merasuki jiwanya. Mulutnya meracau, berteriak-teriak seperti kesakitan, dan pada akhirnya jiwa Caleb tidak bisa terselamatkan. Dari dalam mulut Caleb ditemukan buah apel yang membuatnya tersedak dan kesulitan bernafas. Sepertinya itu adalah pertanda dari dosa yang pernah dilakukan olehnya. Kepercayaan mereka terhadap Tuhannya pun mulai goyah. Semua anggota keluarga makin mencurigai bahwa Thomasin adalah biang masalah dari bencana yang menimpa mereka. Thomasinlah yang berada di antara Samuel dan Caleb di saat kedua anak itu menjadi korban kematian. Bahkan ocehan anak kecil kembar Mercy dan Jonas pun sejalan dengan kecurigaan kedua orang tuanya. Dua anak kecil ini mendapat bisikan dari Black Phillip, kambing hitam piaraan mereka, yang mengatakan bahwa Thomasin itu adalah The Witch. Sebagai bagian dari hasutan pula, disebutkan bahwa Thomasin telah melakukan perjanjian dengan setan. William sebagai ayah meminta Thomasin untuk mengakuinya bahwa atas nama Yesus Kristus semua umat akan bisa diangkat dari sihirnya apabila dia mengakui. Tapi Thomasin menolak karena dia tidak merasa dirinya sebagai bagian dari sihir. Alih-alih dia mendesak balik ayahnya tentang hal pengampunan dosa, bahwa dialah yang seharusnya mengakui hal-hal yang menjadi dosanya. Bagaimana ia telah berencana membuangnya ke perkebunan. Bagaimana ia telah berbohong mengenai piala perak milik ibunya. Thomasin memberikan keterangan yang menhoak pula bahwa The Witch sesungguhnya adalah si kembar yang sering ia lihat berbisik-bisik dan ngoceh dengan Black Phillip, yang menurut Thomasin, si kambing hitam tersebut adalah perwujudan dari Lucifer. Tidak sanggup lagi mendengar segala kebenaran yang didengarnya, William menyeret Thomasin untuk kemudian menguncinya bareng si kembar dan kedua kambing piaraannya. Thomasin mewanti-wanti bahwa itu adalah sebuah tindakan yang berbahaya untuk menyatukan si kembar dengan si kambing hitam. Namun William sepertinya sudah tidak terpikirkan tindakan lain. Malamnya kali ini William benar-benar mengakui dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Bahwa dia dengan segala keangkuhannya telah menjadi penyebab segala tragedi yang menimpa keluarganya. Jadi, keluarga ini diusir dari kompleks pekerja perkebunan karena sifatnya yang arogan terhadap pengurus perserikatan pekerja setempat. Namun malam itu posisi setan sudah sedemikian kuat mencengkeram mereka, muncul penampakan kedua anak lelaki Catherine,
Caleb dan Samuel yang datang menghampirinya. Bahkan, Samuel berada dalam kondisi sehat sedang dipangku oleh kakaknya Caleb. Segeralah Catherine merangkul melepas rindu dan memberikan asupan ASI kepada bayinya yang sedang menangis. Namun ternyata itu bukan Samuel yang ada di pangkuannya, melainkan seekor burung gagak hitam yang sedang mematuk-matuk putingnya sampai berdarah. Di dalam kandang, si kembar terbangun mendengar suara rintihan di pojok kandang. Mercy mendatangi sumber suara tersebut dan dilihatnya ada sebuah sosok makhluk yang berbadan manusia sedang menggerogoti tubuh Flora, kambing piaraan mereka yang berwarna putih. Kemudian makhluk tersebut menoleh menyeringai ke arah Mercy dan dari tampangnya terlihat bahwa makhluk tersebut bukanlah manusia. Pagi harinya William terbangun dengan mata yang nanar dan kemudian terhentak melihat kondisi kandangnya yang hancur berantakan. Thomasin tergeletak di pinggir kandang dan Flora terkapar dengan badannya yang hancur. Sementara itu, dua kembar Mercy dan Jonas tidak terlihat lagi ada di sana. William yang belum pulih dari kesadarannya ditambah lagi dengan pemandangan di depan matanya yang menyesakkan. Dia tidak menyadari akan adanya serangan dari arah sampingnya. Black Phillip menerjang badan majikannya tersebut sampai menyebabkan luka yang sangat berat. Serangan tersebut berlanjut dengan terjangan kedua yang menyebabkan kematian dari William. Thomasin histeris melihat kematian ayahnya dan saat ia hendak mendekati tubuh ayahnya, Catherine datang seraya mendorong Thomasin untuk menjauh dari tubuh suaminya. Kejadian itu menjadi sebuah penguat keyakinan bagi Catherine bahwa Thomasin ini memang benar-benar tukang sihir. Di mana kematian terjadi terhadap anggota keluarganya, disitulah Thomasin berada. Dia menyerang anak perempuannya seraya menyerukan kata-kata umpatan layaknya terhadap setan, tetapi Thomasin berusaha untuk tidak meladeni amarah ibunya. Saat ibunya menerjang pun ia masih sempat bilang, "I love you, Mom." Namun rasa marah Catherine sudah tidak bisa dibendung lagi dan akhirnya Thomasin terpaksa harus menusuknya agar ibunya itu berhenti mencekik untuk membunuhnya. Habislah sudah semua anggota keluarga tersebut menyisakan Thomasin sendiri tanpa opsi yang jelas akan hidup dan masa depannya. Dia merasa sudah memanjatkan semua doa agar keluarganya terlepas dari bencana karena memang di antara semua anggota keluarga itu, Thomasinlah yang paling taat dan rajin berdoa. Di saat itulah setan muncul dan menawarkan sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang bisa membawa Thomasin keluar dari kesulitan hidupnya. Thomasin yang sudah terlanjur hopeless menyetujui perjanjian tersebut, maka berjalanlah Thomasin dengan telanjang tanpa busana perlambang dari seorang pendosa. Berjalan menuju ke kedalaman hutan untuk bergabung sebagai sekutu dari setan. Mulai dari saat itu, jadilah dia sebagai The Witch yang sesungguhnya.